Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita dan khususnya kepada Bapak Dr. Abdul Hafid SPD MPD selaku dosen pengampuh mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Suhaini, NIM 20007560037. Dan di dalam PPT kali ini yang pertama saya akan membahas kalimat efektif. Bagian A. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau penulis dan sanggup menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran pendengar atau pembaca, seperti yang dipikirkan pembicaraan atau penulis. B. Bagian struktur kalimat efektif. Struktur kalimat ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah struktur kalimat umum. Unsur-unsur pada kalimat umum ini yang membangun sebuah kalimat dibedakan menjadi 2, yaitu unsur wajib dan unsur tidak wajib. Unsur wajib ialah subjek dan predikat, dan unsur tidak wajib ialah boleh ada dan boleh tidak ada digunakan. Yang kedua, struktur keparalel, yaitu struktur yang menggunakan bentuk bahasa yang sama yang dipakai dalam suatu susunan serial, dan dibagi menjadi 3 kesejajaran, yaitu kesejajaran bentuk, kesejajaran makna, dan yang ketiga kesejajaran dalam perincian pilihan. Dan yang ketiga adalah struktur kalimat periodik, yaitu struktur ini lebih mengemukakan unsur-unsur tambahan baru kemudian masuk kepada unsur intinya. Hal itu dilakukan agar untuk menarik sebuah perhatian si pembaca. Bagian C. Jenis-jenis kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan, struktur, dan bahasa yang digunakan. Yang bagian 2, kepararelan bentuk, yaitu kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Jika kalimat pertama menggunakan imbuhan me, maka kalimat berikutnya juga harus menggunakan kata yang berimbuhan me. Dan yang ketiga adalah ketegasan makna, yaitu suatu perlakuan penekanan atau penonjolan terhadap suatu ide pokok dari suatu kalimat, dan dibagi menjadi beberapa bentuk penekanan, yaitu meletakkan kata yang ditonjolkan di depan kalimat, urutan kata yang bertahap, melakukan pengulangan kata atau revisi. Yang keempat, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan, dan yang terakhir adalah mempergunakan partikel penekanan atau penegasan. Yang keempat adalah kelogisan bahasa, yaitu bahwa ide kalimat itu dapat dengan mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Dan yang kelima adalah kehematan kata, yaitu menggunakan kata prasa atau bentuk lain yang dianggap perlu saja tetapi tidak menyalahi kaidah tata bahasa yang harus diperhatikan. Dalam penghematan kata yang harus kita hilangkan yaitu pengulangan subjek, menghindari sinonim dalam satu kalimat, tidak menjamakan kata-kata yang terbentuk jamak. Dan yang keenam adalah kecermatan penalaran, yaitu tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pemilihan kata. Dan yang terakhir adalah kepaduan gagasan, yaitu menggunakan paduan kata supaya informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Dan bagian D, syarat-syarat kalimat efektif. Tentunya di bagian syarat-syarat kalimat efektif, kita harus memiliki struktur yang baik, tidak ambigu, logis atau sesuai nalar, menghemat kata, dan sistematis. Ciri-ciri kalimat efektif dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kesatuan, unity. Kesatuan kalimat bisa dibentuk jika ada keselarasan antara subjek predikat, predikat objek, dan predikat keterangan. Dan yang kedua adalah kehematan ekonomi. Kehematan adalah adanya hubungan jumlah kata yang digunakan dengan luasnya jangkauan makna yang diacu, dan kita harus menghindari mengulang subjek kalimat, hiponim dihindarkan, pemakaian kata depan dari dan daripada, dan yang ketiga adalah penekanan empasis.
Dan ini dibagi menjadi tiga, yaitu penegasan dengan intonasi, penegasan dengan partikel, dan penegasan dengan kata keterangan. Dan yang terakhir adalah kevariasian dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah variasi dalam pembukaan kalimat dalam bentuk frase keterangan, frase benda, frase kerja, atau partikel penghubung. Dan yang kedua adalah variasi dalam pola kalimat. Untuk efektivitas kalimat dan untuk menghindari suasana yang monoton dapat menimbulkan kebosanan. Pola kalimat subjek, predikat, objek dapat diubah menjadi predikat, objek, subjek, atau yang lainnya. Itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian kalimat efektif, struktur kalimat efektif, jenis-jenis kalimat efektif, dan syarat-syarat kalimat efektif. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.